Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah waktu-waktu salat. Dan kita telah menyebutkan beberapa dalil tentang masalah waktu salat itu. Dalil yang paling umum adalah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan, difardukan kepada orang beriman, kitaban mawquta, yang waktunya itu telah ditentukan. Nah, itu dalil Al-Quran. Dan juga ada beberapa ayat yang berkaitan tentang waktu salat. Kemudian masalah hadis yang berkaitan dengan masalah waktu salat itu sudah kita juga sebutkan dalilnya, yaitu setelah Nabi kita pulang dari Isra dan Mi'raj, itu Nabi mendapatkan perintah salat, begitu juga umatnya kita semua, untuk melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam, termasuk salat Jumat. Nah, cuman masalahnya surat keputusan, kalau ibarat surat kalau ibarat pemilu itu, surat keputusan telah diterima sama Nabi. Ya, kalau ibarat kata itu sudah dinyatakan menang nih oleh MK atau siapa gitu ya. Tapi belum dilantik lagi. Nah, begitu juga di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pulang itu sudah mendapatkan perintah. Tapi untuk tata cara salatnya, gerakannya, rakaatnya dan seterusnya itu belum diajarkan. Belum dikasih tahu. Ya, belum diajarkan. Nah, kemudian seperti yang kita pernah ceritakan pada pertemuan yang lalu, nah setelah Nabi pulang, barulah Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan tata cara salat maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar. Nah, di hari pertama kedatangan Jibril mengajarkan kepada Nabi kita itu di waktu pertama salat, yakni di awal waktu maghrib, awal waktu isya, awal waktu subuh, awal waktu zuhur, awal waktu asar. Ya, nah Jibril setiap awal waktu datang. Dan tempat Jibril mengajarkan salat kepada Nabi, tata cara salatnya, bacaannya, rakaatnya dan semuanya itu lokasinya sampai sekarang masih diabadikan, yaitu di depan Ka'bah, di samping kanan pintu Ka'bah. Jadi kalau seandainya ini Ka'bah ya, ini Ka'bah depan saya, ini pintu Ka'bah umpama. Nah, di bawahnya ini, ini pintu Ka'bah umpama, di bawahnya ini ada namanya Syadarwan. Syadarwan itu kalau bahasa kitanya apa ya? Ini kayak tiang ini, nih lebihannya nih, teras kecil. Mungkin kurang lebih ada setengah meter atau enggak sampai semeter kayaknya itu. Nah, di Syadarwan sini itu tepat di bawah pintu Ka'bah sebelah kanan itu ada ajar orang Banjar tuh belepak. Nah, belepak tuh ya? Nah, ada seperti ada macam keramik atau apa ya, warnanya agak kecoklatan. Di situ sampai sekarang masih ada tanda itu. Nah, tanda itu disitulah Jibril datang mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW
tentang tata cara bacaan gerakan rakaat salat di bawah sini. Sampai sekarang masih ada itu tempat tadi. Nah, kalau orang yang tahu biasanya mengambil berkah di situ, memegang atau apa, berdoa di tempat situ, karena tempat itu pernah dua kekasih Allah, ya, kekasih Allah yang datang bersatu di situ. Pertama Jibril dan kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di hari pertama Jibril datang memberitahukan, inilah wahai Rasul waktu salat maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar. Di hari kedua Jibril datang lagi, tapi Jibril datang di akhir waktu salat, di akhir waktu salat maghrib, akhir waktu salat isya, akhir waktu salat subuh, akhir waktu salat zuhur, akhir waktu salat asar. Nah, jadi Jibril datang, ya Rasul, maghrib batasnya awalnya di sini, sampainya di sini. Isya batasnya di sini, akhirnya di sini. Begitu juga seterusnya. Nah, itu diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wasalam setelah kepulangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Isra dan Mi'raj. Ya, nah seperti itu. Sedangkan salat Jumat, para ulama mengatakan kewajiban salat Jumat itu juga di apa namanya, keputusannya itu, kewajibannya itu sudah ada keputusannya di malam Isra dan Mi'raj. Tetapi para ulama kita mengatakan Nabi kita dan para sahabat tidak pernah mengerjakan salat Jumat ketika beliau masih di kota Makkah, enggak ada. Kenapa? Karena kondisi kaum muslimin pada saat itu jumlahnya masih sedikit, ya. Kemudian juga sangat mencekam. Arti mencekam itu orang kafir Quraisy ini sangat sangat mencegah melakukan salat secara bersama, apalagi salat Jumat, ya, apalagi ada khutbahnya. Jadi karena keadaan kondisi yang seperti itu, maka Nabi dan para sahabat tidak ada pernah melaksanakan salat Jumat di kota Mekah. Tapi setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, lalu disitulah ada pelaksanaan salat Jumat. Begitu juga yang kita sebutkan tadi, salat 5 waktu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu ya yang kita bahas kemarin. Kemudian kita lanjutkan sekarang. Salat yang kita lakukan di waktunya itu disebut namanya adaan. Salat tunai, ya, kontan, spontan, ya. Makanya kalau kita melafazkan niat usolli fardhu maghrib 3 rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman adaan. Nah, ada kalimat adaan fardhan lillahi ta'ala. Adaan itu bahasa kitanya tunai. Tuh, tunai tanpa tanpa ngutang, ya. Kalau ibarat kata orang nikah itu ya maharnya, mas kawinnya tunai. Kalau ngutang namanya ya dainan, utang. Ya. Cuman kalau masalah mahar itu ada halan, kontan, ada dainan. Nah, tapi kalau dalam masalah salat itu namanya adaan, ada tunai, ada qadhaan. Nah, jadi kalau kita salat di waktunya itu disebut namanya adaan, salat tunai. Kalau kita salat di luar waktunya itu disebut namanya qadhaan. Tapi tidak semuanya salat yang kita kerjakan di luar waktunya itu disebut qadha. Belum tentu juga. Karena nanti ada masalah kita salat di luar waktunya tapi bukan salat qadha. Dan kita tidak berdosa. Salat apa itu? Itu yang disebut namanya salat jamak takhir. Salat jamak takhir. Nanti kita akan sampai babnya, ya. Itu contoh seperti kita musafir. Ya, musafir kemana lah, ya. Musafir yang baik, jangan musafir yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama kita ke Surabaya
atau kita ke Jakarta, kita tidak bisa sholat maghrib umpamanya di waktunya, karena pesawatnya jam 6 pas, maghrib lewat jam 6 lewat berapa gitu, nggak mungkin kita sholat maghrib. Tapi kita sampai di Surabaya nanti mungkin, atau di Jakarta isya jam 8 waktu Jakarta, atau jam 8 waktu Surabaya, berarti sudah isya itu. Nah, kita boleh tidak salat maghrib. Boleh kita tidak salat maghrib, tapi kita niat dalam hati untuk menjadikan salat maghrib ini jamak takhir. Jadi ketika masuk waktu maghrib seperti ini, kita dalam pesawat umpama, kita niat, ya Allah, atau aku niat menjadikan salat maghribku ini jamak takhir dengan isya. Jadi kita nggak perlu salat maghrib. Berdosa kita? Nggak apa-apa, nggak berdosa. Nah, ketika kita nanti sudah sampai di Surabaya atau di Jakarta, maka kita melaksanakan salat maghrib dan salat isya. Salat maghrib yang kita kerjakan di waktu isya itu bukan salat qadha namanya, tapi itu namanya salat jamak takhir. Kita tidak berdosa, bahkan cenderung dapat pahala. Tapi kalau seandainya kita tidak musafir nih ya, tidak ada kerjaan yang mendesak, ya santai-santai saja, atau mungkin ada kerjaan tapi kerjaan yang tidak ada dianjurkan atau tidak dikatakan uzur dari Islam. Umpama apa? Nonton konser, kayak kemarin malam apa tuh saya lewat tuh. Aduh, banyaknya manusianya. Konser apa namanya itu? Ariel. Sebelum maghrib saya sudah lewat asar tuh, nah waktu habis asar saya lewat sudah mulai padat itu, ya mulai padat orang. Kata saya, ya Allah, ini manusia. Nah, ada orang datang sebelum maghrib nggak salat maghrib, aku jamaah takhir aja nanti. Mana bisa? Kenapa? Karena ini bukan udzur syar'i. Nonton konser itu bukan udzur syar'i namanya. Nah, kalau ada orang tidak salat maghrib di waktunya, dia salat maghrib di waktu isya, salat maghribnya sah tapi dia haram, berdosa. Kenapa? Karena menunda waktu salat maghrib atau meninggalkan salat maghrib di waktunya. Nah, tapi kalau udzur seperti musafir tadi itu lain masalah. Nah, itu ya perbedaan antara salat tunai dan salat qadha. Dan kita sudah pernah membahas ya, siapapun kita orang Islam, kalau kita pernah meninggalkan sholat wajib setelah kita balik, ini umur berapa kita balik? Umur 13 umpama, masih ingat gak kapan baliknya? Saya kalau tidak salah masih ingat umur 13 tahun itu saya balik, karena waktu saya masuk pondok itu belum balik lagi. Jadi ketika saya mengenal pondok, alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan sholat, ya. Nah, tapi kalau ada orang yang sekolah umum dan sebagainya, mungkin banyak sekali meninggalkan sholat itu. Nah, orang yang meninggalkan sholat fardu, baik sengaja atau tidak sengaja, sepakat para ulama madzhabul arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya mewajibkan untuk mengqadha. Jadi kalau ada kita tidak sholat, sengaja atau tidak sengaja meninggalkannya, wajib kita qadha. Nah, sekarang pertanyaannya, tanyakan diri kita masing-masing. Dulu di masa-masa jahiliyah kita, mungkin waktu kita sekolah SMP atau SMA atau waktu kuliah, atau mungkin masa-masa jahiliyah cari duit aja, siang jadi malam, malam jadi siang, peras keringat banting tulang, nggak tahu sholat sudah ditinggalkan. Sekarang Masya Allah, alhamdulillah kita dapat hidayah, diberikan hidayah oleh Allah untuk bertobat. Apa yang terjadi? Maka ingatlah berapa waktu, berapa kali kita tinggalkan salat tadi, maka wajib diqadha semuanya itu. Saya zaman jahiliyah itu perkiraan 2 tahun gak sholat. Nah sudah, maka qadhalah maghrib, isya, subuh, zuhur, asar itu sebanyak 2 tahun tadi. Kalau setahun itu ada 365 hari, berarti salat kali 2 berapa itu berarti?
365 kali 2 berapa? 700 pas. Pokoknya segitulah jumlahnya. Maghribnya 700 sekian, subuh semuanya 700. Wajib qadha, wajib, sepakat para ulama itu. Sepakat. Nah, kemudian bagaimana cara mengqadhanya? Selama kita mengqadha, kata ulama, kita tidak perlu sholat sunnah. Tinggalkan qobliyah ba'diyah, tinggalkan duha, tinggalkan witir, tinggalkan semuanya, tinggalkan. Yang kita kerjakan hanya salat qadha saja. Ya, salat qadha. Bagaimana caranya? Terserah. Yang penting maghribnya 365 kali 2. Begitu juga isya dan seterusnya. Qadha sampai habis. Tapi kalau mau enak, umpama begini, kita ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib. Nah, maka kita kerjakan qobliyah maghrib. Maksudnya ketika kita mengerjakan qobliyah maghrib, itu kan kita ganti dengan salat fardu maghrib, tapi qadha. Jadi qobliyah maghrib kita ganti dengan salat fardu maghrib qadha. Kemudian kita salat fardu maghrib tunai. Kemudian ba'diyahnya kita ganti salat fardu maghrib qadha. Nah, begitu seterusnya. Begitu juga isya, begitu juga subuh, begitu juga zuhur dan asar. Cuman kan kalau masalah subuh dan asar tidak ada ba'diyah. Ya. Ba'diyah subuh enggak ada, ba'diyah asar enggak ada. Tapi boleh enggak kita mengerjakan salat qadha setelah ba'da subuh, setelah ba'da asar? Jawabannya boleh, tapi jangan sampai kelihatan orang. Karena kalau kelihatan orang nanti wah, jangan-jangan ajaran sesat lagi nih katanya. Jadi kalau ingin mengqadha, ya jangan sampai kelihatan orang. Nah, hitung terus qadhaan kita sampai tuntas, sampai habis. Ya, sampai habis. Dan yang kita katakan tadi, selama kita mengqadha salat fardu tadi, maka kita tidak perlu salat sunnah. Ganti semuanya. Kenapa? Karena di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan menanya, maksudnya tidak akan menanya tentang ibadah salat sunnah kita. Yang Allah tanya, yang Allah perhitungkan adalah ibadah salat wajib kita. Beres atau tidak beres? Itu yang ditanyakan. Buat apa salat sunnah tapi enggak salat subuh? Itu seperti orang salat tahajud tuh. Bulan puasa, Masya Allah, qiyamul lail. Nah, salat tasbih, salat hajat, salat subuhnya enggak salat, kebablasan. Kesiangan. Sudahlah, enggak usah salat sama sekali. Wah, ini ibarat kata pakai baju tapi enggak pakai celana. Enggak pakai baju tapi enggak pakai celana. Kacau seperti ini. Nah ya, jadi wajib qadha. Nah, seperti itu. Kita salat tahajud, kita ganti dengan salat fardu qadha. Kita salat duha, kita ganti dengan salat fardu qadha. Itu cara yang ringan. Atau kita mau ajar orang Banjar kita bantas dia. Kita kerjakan dulu, kita tuntaskan salat subuh dulu. Subuh terus. Ya, qobliyah ba'diyah kita ganti subuh terus. Salat tahajud, salat duha kita ganti dengan mengqadha subuh. Habis salat subuh, ganti lagi salat zuhur. Habis salat zuhur, ganti lagi salat asar. Boleh semuanya. Salat maghrib, salat malam, maghrib, isya, subuh kita qadha di siang hari, boleh. Salat siang, zuhur, asar kita qadha di malam hari, boleh. Intinya kalau kita punya hutang, salat wajib untuk diqadha. Mudah dipaham kira-kira ya. Jadi diam-diam aja sudah, enggak usah kasih tahu orang, kita antara kita dengan Allah Ta'ala saja. Ada saya membahas masalah ini, hadis-hadisnya saya sebutkan, ya dalil-dalilnya tentang mengqadha salat. Lalu ada jamaah, mungkin jamaah ini jamaah sebelah ya, paham sebelah, katanya, Pak, katanya, iya Pak, saya bilang, saya mau katanya, mau sharing saja. Bagaimana maksudnya itu? Nah, saya pernah mendengar katanya guru atau ustadz atau apa gitu lah ngajarkan kalau kita meninggalkan salat sengaja nih ya masa-masa jahiliyah begitu dan sebagainya, kita tidak perlu mengqadha. Kita cukup taubat betul-betul, sisanya kita kerjakan salat fardunya. Tapi kalau kita tidak sengaja seperti kesiangan salat subuh, itu yang kita qadha.
Kata saya, itu salah Pak, kata saya. Pemahaman itu tidak dipakai di 4 madhab. Nggak tahu imam siapa dipakainya itu, imam Saka kah, Saka Handak atau imam apa. Kata saya tidak ada begitu. Pokoknya para ulama mengatakan wajib untuk mengqadha tadi. Nah, Nabi saja pernah kesiangan. Nabi dengan sahabatnya pernah kesiangan. Waktu pulang dari perang kecapean. Nabi bilang sama Abu Hurairah, "Hai Abu Hurairah, malam ini kamu jaga malam ya. Nanti kalau mau dekat subuh, bangunin kami semuanya." "Siap ya Rasul." Abu Hurairah jaga malam, yang lainnya pada tidur. Tapi karena Abu Hurairah juga kecapean nih, malam ini habis perang kan? Pulang dari perang kecapean, akhirnya Abu Hurairah tertidur juga. Dan dikatakan waktu itu tidak ada satupun yang bangun, alias semuanya kesiangan. Dan yang pertama kali bangun adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kapan bangunnya? Ketika matahari sudah menyinari badan-badan mereka. Jadi jam berapa kira-kira? Matahari sudah mulai panas, kurang lebih jam 9, jam 10. Itu panasnya sudah nggak enak. Nabi terbangun, lalu Nabi pun menyuruh kepada sahabat yang lain untuk bangun. Ditanya sama Rasulullah, Abu Hurairah, kenapa nggak bangunin? "Maaf ya Rasul, saya kecapean juga, ketiduran." Apakah Nabi marah? Enggak, Nabi enggak marah. Dan itulah hukum, kata Nabi. Ayo sudah, kita berwudu semuanya. Lalu para sahabat semuanya berwudu, lalu mengerjakan salat subuh bersama Nabi. Bersama-sama Nabi. Nah, coba bayangkan, ini enggak sengaja diqadha, apalagi kalau ada orang meninggalkan sengaja, wajib diqadha. Ya, apalagi orang sengaja meninggalkannya, wajib qadha. Tuh orang nabrak, naudzubillah min dzalik, nasallallahu afiyah. Orang sengaja nabrak mobil orang, sengaja nabrak, bung, ganti enggak? Ganti. Ya. Tabrakan enggak sengaja, tapi dia salah, nabrak mobil orang, salah jalur, lalu rusaklah mobil orang. Enggak sengaja, ganti enggak? Ganti. Apalagi orang sengaja nabrak, belum tambahnya ganti. Nah begitu juga orang salat, nggak sengaja kesiangan, wajib qadha. Apalagi sengaja meninggalkan salat tadi, wajib mengqadha. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Jadi intinya dalam masalah ini, kalau kita salat di waktunya, itu disebut namanya salat tunai. Tapi kalau kita tidak salat di waktunya, itu namanya qadha ya. Dan kita sudah sebutkan tata cara salat qadha tadi. Permasalahan, jika seseorang melakukan 1 rakaat salat fardu dalam batas waktunya dan sisa rakaatnya umpama keluar waktunya, maka seluruh rakaat itu masuk kategori salat adaan, salat tunai. Ini seperti ini, ada orang salat fardu maghrib seperti ini nih. 1 rakaat atau dapat 2 rakaat itu di waktu maghrib. Kemudian rakaat berikutnya tiba-tiba masuklah waktu Isya, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa hukumnya ini? Separuh maghrib, separuh Isya. Maka ulama mengatakan salat yang seperti ini hukumnya salat tunai. Salat tunai, artinya semuanya itu masuk adaan salat tunai. Ya, tetapi kata ulama, tata cara salat seperti ini perlu dipertanyakan. Maksudnya, kenapa kok orang salat seperti itu? Nah, kalau dia nggak sengaja, maksudnya umpama udzur syar'i. Ya, contohnya ada orang pulang kerja. Dia sudah salat asar, sudah apa semuanya, kemudian karena kecapean, ngantuk, tidurlah dia. Tidur. Nah, pas masuk maghrib dia nggak bangun. Ketika bangun sekurang seperti ini nih, tinggal berapa menit lagi nih? Tinggal 5 menit ini. Tinggal 5 menit lagi masuk waktu Isya. Masuk waktu Isya. Ketiduran. Dia salat, dia berwudu lalu salat maghrib. Dapat 1 rakaat lalu Isya. Apakah dia tunai? Ya, tunai. Apakah dia berdosa? Enggak berdosa. Kenapa enggak berdosa? Karena tanpa sengaja. Tapi kalau ada orang sengaja menunda sholat tadi, dan akhirnya separuh rakaat masuk maghrib, separuh masuk isya, sholatnya tetap dikatakan sholat tunai,
tetapi orang ini berdosa. Kenapa berdosa? Karena melalaikan waktu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Orang sholat bisa celaka? Iya, yang kayak mana? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu lalai dengan sholatnya. Nah, ini yang kena dosa. Udah dipaham kira-kira ya? Baik, kita lanjut. Jika seseorang melakukan sebagian rakaat sholat fardu atau sunnah dalam batas waktunya dan sisa rakaatnya dikerjakan di luar waktunya, maka hukumnya adalah sebagai berikut. 1. Menurut pendapat yang kuat alal asah dalam mazhab Imam Syafi'i, jika satu rakaat dalam waktunya, maka seluruh rakaat itu dikatakan sholat ada, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tadi, yang kita terangkan tadi. Ya, tapi kalau tidak ada, kalau seandainya udzur syar'i, itu masuk sholat tunai. Kemudian pendapat kedua, menurut pendapat sebagian ulama, jika sebagian sholat dalam waktunya, maka seluruh rakaat sholat itu dihukumi ada meskipun kurang dari satu rakaat. Jika sebagian sholat dalam waktunya, maka seluruh rakaat sholat yang dilakukan dihukumi sholat tunai meskipun kurang dari satu rakaat. Nah, kalau pendapat pertama tadi mesti dapat satu rakaat. Ya, masih dapat satu rakaat dulu, maka sisanya tunai. Tapi pendapat yang kedua ini, walaupun cuma kurang dari satu rakaat, sholat maghrib dia, Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram, tiba-tiba ada isya. Tiba-tiba ada isya, belum dapat satu rakaat lagi. Apa hukumnya? Nah, sebagian ulama mengatakan ini masuk kategori sholat tunai juga. Ya. Nah, pendapat yang ketiga adalah kalau ada yang cara sholatnya seperti tadi itu, ya, baik yang cuma satu rakaat masuk maghrib, sisanya 2 rakaat masuk isya, atau kurang dari satu rakaat masuk maghrib, kemudian 2 rakaatnya masuk isya. Intinya sebagian maghrib, sebagian isya, maka pendapat yang ketiga ini ada pendapat, ya, ini dikatakan sholat qadha, bukan sholat tunai. Nah, cuma kembali tadi hukumnya, kalau dia sengaja melakukan seperti itu hukumnya haram, tapi kalau enggak sengaja karena karena udzur, ketiduran dan sebagainya, maka dia tidak berdosa. Nah, jadi seperti itu ya, ini perbedaan antara qadha dengan tunai. Kemudian pendapat yang keempat, pendapat yang keempat, menurut pendapat Syekh Abu Hamid, ya, kalau ada orang mengerjakan separuh rakaatnya di salat yang tunai, separuh rakaatnya di salat yang lain seperti maghrib dan isya tadi, ya, maka ya sudah, yang masuk tunai, yang keluar waktu disebut qadha. Ini orang salat maghrib ini dapat 1 rakaat maghrib, 2 rakaatnya isya, ya sudah, yang 1 rakaatnya tunai, yang 2 rakaatnya qadha. Tentu kualitas pahalanya berbeda. Salat yang tunai, yang 1 rakaat pahalanya lebih besar. Yang 2 rakaat masuk isya itu jelas pahalanya kecil. Walaupun salatnya sah, tapi segi pahala nilainya itu berbeda. Baik. Mudah dipaham kira-kira? Baik, ada pertanyaan mungkin satu orang? Apa kira-kira paham ya? Ada pertanyaan? Oke, siap, silakan. Mengenai masbuk ini, Ya. ini sudah tahiyat tasawuf akhir. Itu niat kita tetap menjadi makmum juga. Iya, jadi makmum juga. Tetap jadi makmum. Udah. Jadi kalau kita mendapati imam sudah tasyahud akhir nih, tasyahud akhir, kita baru masuk, tetap kita sholat niatnya jadi makmum, ya. Dan itu lebih baik kita sholat seperti itu walaupun di ujung tasyahud akhirnya imam daripada kita sholat sendiri. Lebih baik berjamaah walaupun di ujung-ujung daripada kita sholat sendiri. Tapi
Kalau seandainya kita mendapati imam sudah rakaat terakhir, apalagi sudah tasyahud akhir, kita baru datang, tapi kita lihat yang lain ini masih ada orang berwudu, ya, masih ada yang kemana gitu, kita lihat masih wudu. Nah, menurut saya sebaiknya kita selesaikan saja, kita biarkan saja imam itu selesai. Lalu kita bikin jamaah baru, ya. Tapi ingat, membikin jamaah baru ini setelah imam selesai. Jangan imam belum selesai baru baca at-tahiyatul atau sudah rakaat terakhir. Kita datang rombongan atau kita cari kita bikin jamaah baru lagi yuk. Imam belum selesai, kita bikin jamaah baru. Nah, di sini kata ulama, salatnya sah jamaahnya nih ya, tapi ada hukum tersendiri. Maksudnya bagaimana hukum tersendiri? Karena pendapat pertama mengatakan makruh. Kenapa makruh? Karena imam belum selesai. Oh, dia bikin jamaah baru. Ini namanya jamaah tandingan ini. Bukan cuma partai tandingan ini ya, jamaah tandingan. Tapi sah. Tapi hukumnya makruh. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan kalau imam tersinggung nih, maka hukum salat yang jamaah baru itu ketika imam belum selesai dia bikin jamaah baru, imam tersinggung dengan seperti itu, salatnya sah tapi haram. Coba, dan dasar-dasarnya tersinggung lah ya. Nah, imam kita mungkin salat gini kan, tiba-tiba di situ ada orang bikin jamaah, Allahu Akbar, nyaring lagi. Ya, jangankan imam, makmum yang lainnya marah. Kenapa ini kok bikin jamaah baru? Apalagi imam. Tersinggung. Kalau tersinggung itu jamaah berarti hukumnya haram. Tapi kalau imam sudah selesai lalu bikin jamaah baru, imam tersinggung atau enggak tersinggung itu lain masalah. Kenapa? Karena memang salatnya sudah selesai. Mudah dipahami kira-kira? Baik, cukup dulu ya. Nanti insya Allah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Sebelum kami tutup, insya Allah nanti kami akan berangkat umrah membawa jamaah di tanggal 27 Desember 2023. Ya, 12 hari mungkin kembali, mungkin tanggal berapa enggak paham saya, karena mungkin akan sedikit lama di Surabaya. Setahun jadi orang Arab nanti. Kemudian ya setahun karena beda tahun, sudah 2003 masuk 2004. Kemudian nanti di bulan Januari insyaallah ada keberangkatan lagi. Siapa tahu jamaah ada yang kepingin berangkat umrah bareng kami, mungkin di tanggal 22 Januari 2024 kami bawa jamaah lagi insyaallah. Itu sama harganya 32 juta 12 hari. Siapa tahu ada yang berminat maka segera mendaftar. Untuk Desember sudah ditutup, yang Januari kita buka lagi. Dan siapa tahu ada yang kepingin berangkat haji furada, kami juga buka, ada 2 paket. Yang pertama 185 juta, itu 30 hari, hotel bintang 3. Dan yang kedua 195 juta, bintang 5 hotelnya. Nah, sudah ada yang daftar 3 orang itu, yang untuk 195 juta. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat haji langsung tahun 2024, insya Allah kami siap membantu. Dan kemudian siapa tahu ada yang kepingin membadalkan umrah bagi keluarganya yang telah meninggal dunia, maka kami di berangkat bulan Desember ini insya Allah siap membadalkannya. Nah, untuk masalah ujrah dan lain sebagainya nanti kita bisa bicarakan. Itu sudah ada beberapa jamaah minta dibadalkan umrah untuk keberangkatan bulan Desember. Nah, siapa tahu ada yang berminat, maka nanti silakan menghubungi kami. Kiranya sampai di sini saja, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.